Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Clarissa. Mungkin beberapa waktu yang lalu atau sampai hari ini juga ada dokumenter yang memang cukup viral dan banyak dibahas oleh berbagai kalangan. Ya, Pesta Babi. Pesta Babi merupakan salah satu dokumenter yang mengisahkan, yang menceritakan apa saja yang sudah terjadi di tanah kita tercinta, yaitu Papua. Namun di situ kita juga bisa melihat bahwa pada saat ini Pancasila bukan lagi sebagai praktik atau dasar dalam bernegara dan berbangsa, di mana Pancasila sebagai moto atau dasar yang hanya diucapkan pada saat upacara. Jika kita kaitkan dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan judul dari dokumenter itu, yaitu Pesta Babi, di mana Pesta Babi merupakan salah satu upacara spiritual bagi masyarakat suku Papua, di mana dari upacara spiritual itu mereka bisa menghormati leluhur mereka dan juga mempersatukan sesama suku Papua yang ada di sekitar mereka. Namun sesuai dengan konsep dari upacara tersebut, di mana Pesta Babi menggunakan tanah sebagai media mereka untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara tersebut. Namun faktanya, negara ini mengkonversi jutaan hektar lahan di tanah Papua menjadi kepentingan PSN. Dari situ kita bisa berpikir dan kita bisa bertanya, apakah sebagai masyarakat Indonesia hak-hak untuk beragama atau melaksanakan keyakinan itu benar-benar dilindungi atau tidak? Lalu jika kita lihat dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, banyak dokumentasi narasumber yang membuktikan bahwa tanah-tanah yang ada di Papua, tanah-tanah adat yang ada di Papua diambil secara paksa. Tidak ada satupun diskusi, negosiasi, ataupun mereka yang duduk bersama untuk membahas terkait keputusan-keputusan yang ada di pusat. Lalu, apakah sila kedua itu masih berlaku di Indonesia? Melihat bagaimana tanah-tanah adat yang di Papua itu dikonversi sebesar itu. Lalu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Alasan pemerintah pusat mengonversi tanah adat yang luasnya berjuta-juta hektar itu atas dasar proyek strategis nasional, atas dasar kepentingan bersama, kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa. Tapi kita lihat, apakah itu benar-benar kepentingan dari kita sendiri, kepentingan dari kita bersama, atau kepentingan dari beberapa golongan? Kalau memang itu benar-benar kepentingan bersama, harusnya ada hak-hak, ada pemikiran-pemikiran yang mempertimbangkan bagaimana jika proyek itu terjalan, bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya. Namun Persatuan Indonesia di situ tidak dilihat. 3 kata proyek strategis nasional itu bukan hal yang tepat, bukan diksi yang tepat. Lalu kita bisa lihat dari sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berkaitan dengan sila-sila yang tadi, hampir sama. Tidak ada negosiasi, tidak ada diskusi bersama. Dan kita lihat bagaimana salah satu suku di Papua mendirikan salib merah sebagai bentuk perlawanan mereka atas pemberontakan atau penggangguan yang diberikan oleh pelaksanaan PSN tersebut. Mereka tidak akan meletakkan salib merah apabila
masih terdapat dialog terbuka yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat suku adat asli di Papua. Namun, kita satu pun tidak melihat adanya diskusi, adanya negosiasi, sama sekali tidak ada. Lalu, kita lihat dari sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, proyek PSN. Ada banyak sub-sub proyek PSN yang dijalankan, seperti menanam tebu, padi, singkong, yang katanya itu untuk kebutuhan campuran bahan bakar minyak. Namun, apakah sebenarnya hal tersebut kebutuhan utama atau kebutuhan primer yang saat ini memang diperlukan? Masalahnya adalah memang proyek tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama, tapi apakah pemangku kebijakan tidak berpikir bahwa yang menanggung akibat dari pelaksanaan proyek tersebut adalah masyarakat adat Papua, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut? Lalu, apakah keadilan sosial itu masih berlaku? Seharusnya dikatakan adil adalah bagaimana pemerintah bisa memprioritaskan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat Papua tersebut. Namun faktanya tidak. Jadi sebenarnya ini yang kita pertanyakan. Apakah proyek ini merupakan kepentingan bersama atau kepentingan beberapa golongan saja?